Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Darussalam yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali pada majlis yang penuh dengan barokah kajian ba'da maghrib malam ini. Mudah-mudahan Allah berkenan melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua yang hadir, yang mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang mengantarkan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang menjadikan ilmu itu manfaat. Sehebat apapun penceramah, dai, ustad, tidak akan bisa memuaskan hati kecuali Allah yang menuntun kita ke dalam cahayanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk kajian Sabtu pertama, tematik berdasarkan tematik nanti ayat Al-Qur'annya dan beberapa hadis Nabi serta penjelasan para ulama, terutama kajian-kajian yang saya sampaikan di banyak mimbar, kajian spiritual baik Al-Quran maupun hadis Nabi. Malam ini kita akan membahas tentang keajaiban istighfar. Ini sudah 6:30. Isya jam pinten? Lebih 10 ya. Mudah-mudahan cukup waktu, karena kajian ini kajian panjang sebenarnya. Kajian 1 jam, 1 jam seperempat gitu ya. Tapi kita coba nanti akan sedikit ringkas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita buka surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Al-ayah. Wasari'u, dan bersegeralah kalian semua, ila magfiratin, menuju magfirah, mir rabbikum, dari Tuhan kamu semuanya, wa jannatin, dan surganya, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Para jamaah, kita tidak bahas detail secara ilmu tafsir keseluruhan, tapi akan mengambil makna dari ayat ini. Wasari'u, bersegeralah. Di dalam beberapa kitab tafsir Al-Quran, baik tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, wasari'u dimaknai dengan wabadiru, segera, cepat-cepat. Kenapa demikian?
Karena banyak manusia yang lalai, yang landai, yang santai, yang tidak terlalu tergerak untuk memenuhi panggilan Allah. Jadi kalau orang kantoran yang masih sibuk, ayo sholat, ayo ngaji, engkau wae ngenteni pensiun. Dikira nek mari pensiun terus beres selesai. Enggak, ono mana alasannya? Saya golek tambahan. Bersegera, karena banyak manusia tidak mau bersegera, tidak mau cepat-cepat, lalai. Bersegeralah, segeralah. Para jamaah, ini sebuah seruan dari Allah. Jadi kalau tanda seru, tanda serunya besar. Bersegeralah. Allah menyeru si hamba, pertanda Allah sayang. Panjenengan kalau berdekatan cukup dengan lirih biasa, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Tapi kalau jauh, jadi sesuatu yang diseru ada dua. Pertama, posisi yang diseru jauh dari yang menyeru. Posisi yang diseru jauh dari yang menyeru. Yang kedua, yang diseru tidak tertarik dengan apa yang diserukan oleh Allah. Oleh karena itu Allah menyeru wasari'u, ayo ndang, ayo cepat, ayo segera, kata Allah. Karena apa? Manusia jauh, manusia statis, manusia tidak tertarik dengan panggilan Allah. Manusia jauh. Oleh karena itu kalau orang tua sekeluarga mau pergi, sudah siap semua naik mobil, tiba-tiba anaknya masih di dalam rumah, maka orang tua menyeru, "Nak, ayo cepet nak." Bahasanya agak tinggi, agak sedikit teriak, "Nak, ayo cepet." Namanya seruan. Wasari'u itu seruan dari Allah. Karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah menyeru itu di balik seruan, Allah sayang kepada kita. Wong aslinya loh, ibadah kita sayangnya Allah loh. Dikira panjenengan rajin ngaji, rajin sholat, itu kanggonane Gusti Allah tak? Bukan. Sholatnya kita, ngajinya kita adalah kebutuhan kita yang Allah tunjukkan cara menyayangi makhluknya. Kalau kamu ingin menyayangi dirimu, sholat. Kalau ingin menyayangi dirimu, ngaji. Allah menyeru karena posisi manusia jauh. Padahal Allah sendiri mengatakan, wa nahnu aqrabu min hablil warid. Jarak aku dengan hambaku itu lebih dekat daripada urat leher, nadi leher kita. Lebih dekat Allah itu. Tapi kita yang jauh. Bagaimana jauh Pak Ustadz? Kan saya sudah sholat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, dan seterusnya. Kan sudah sholat. Iya, alhamdulillah sudah sholat, alhamdulillah. Tapi Allah mengingatkan di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 167, yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Mereka berkata dengan mulut-mulut mereka, mereka bicara dengan lisan-lisan mereka sesuatu yang tidak ada di hati mereka. Makanya butuh ngaji di sini, Pak. Apa yang kita ucapkan itu keluar dari mulut kita, cocok nggak dengan yang di hati? Apa yang dilisankan kita sebenarnya sesuatu yang ada dalam hati kita. Maka diucapkannya dengan lisan kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Hati kita mengucapkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Hati kita ngerti, nyambung, hatinya hidup. Tapi kan yang banyak itu, Masya Allah, panjenengan kalau memaknai zikir usai sholat, Subhanallah, Subhanallah 33 kali. Kalau hatinya hadir, itu nggak bisa cepet nemen loh. Nah cuma ngomong tak lisannya, Subhanallah, selesai. Mereka mengucapkan dengan mulutnya, tapi tidak dengan hatinya. Itu jauh. Maka orang yang hatinya dekat dengan Allah, satu kalimat, satu ungkapan dari hati, Subhanallah, 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 nikmat kalimat itu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nikmat tasbihnya, tahmidnya itu. Lalu yang berikutnya di dalam surat Al-Hajj, surat 22 ayat 11. Wa minan nasi man ya'budullah wa minan nasi man ya'budullah ala harf. Di antara manusia ada orang yang menyembah Allah hanya berada di permukaannya saja, hanya di tampilannya saja, hanya lahirnya saja. Oh go kopiah kaya ngene, goyo ngene, kayak jubah, gaya apa, casingnya tok. Hati-hati melakukan amal kebaikan, amal soleh, jangan hanya casingnya saja. Allah mengingatkan dalam surat Al-Hajj ini, di antara sebagian manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala hanya fisiknya saja, hanya permukaannya saja. Yo dari wong soleh, hatinya tidak. Mudah-mudahan kita jamaah yang hadir tidak seperti itu. Mudah-mudahan kita yang hadir, ibadah ini memang karena bentuk ketaatan, jiwa raga kita, hati kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, lalu diwujudkan dengan gerakan tubuh kita. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu Allah menyeru, wasari'u, segera. Allah menyeru karena posisi manusia jauh dari Allah. Jauh bagaimana Pak Ustadz? Saya dengan istri saya kalau duduk bersebelahan, hadap-hadapan kan dekat. Iya. Tapi kenapa ada suami istri teriak-teriak kalau bicara? Bu, kenapa ini kok begini? Sampai tetangga dengar. Kan dekat. Kan tidak harus teriak toh. Cukup berbisik, Bu, ini kenapa kok begini? Tapi karena sedang marah, sedang emosi, teriak-teriak, marah-marah, tetangga dengar. Benar, posisi mereka dekat secara fisik, tapi hati mereka jauh. Hati-hati, yang hatinya jauh dari Allah itu gampang marah, gampang berbuat tidak senonoh, gampang berbuat jahat, gampang untuk mengambil hak orang, gampang untuk berbuat zalim. Kenapa? Karena hati jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan, ayo segera balik. Wasari'u. Makna kedua, manusia tidak tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masjid Darussalam ini penuh saat Jumatan. Insya Allah ya, Jumatan penuh. Nek maghrib sampai subuh sampai zuhur asar, nek nggak ada sekolah lihat, gak penuh. Jadi masjid ini kebesaran, Mbak. Kebesaran. Tapi kalau warga Muslim yang betul ngaku Islamnya, setiap waktu sholat berangkat ke masjid. Kenapa?
Kenapa? Di masjid ada Allah, di masjid ada malaikat Allah. Setiap perjalanan ke masjid dilipat gandakan pahala oleh Allah. Jalan ampunan dosa-dosa oleh Allah, diampuni dosa-dosanya. Orang tertarik semua, berangkat ke masjid semua. Masjid ini kekecilan Pak, masjid ini nggak cukup. Jadi kalau semua warga sekitar sini ke masjid Pak, nggak cukup masjid ini Pak, kekecilan. Tapi sekarang kan kebesaran, ngenteni Jumatan di hari raya, baru penuh. Ya Allah ya Rabbi, tidak tertarik. Sholat berjamaah nilainya 27 derajat sempurna. Panjenengan ahli bahasa Arab, paham bacaan Quran, bacaan doa, sholat, paham semua. Tapi sholatnya sendirian, untuk mendapatkan 1 derajat saja belum mesti. Tapi panjenengan ndak apa, aku gak ngerti Pak Ustaz, dong sadare wis tuwe ini baru gelem sholat, melok jamaah pokoknya sempurna 27 derajat. Pokoknya ora buntang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Pokoknya nurut imam wae 27 derajat sempurna. Sholat berjamaah nilai pahalanya itu sama dengan 25 kali sholat. Jadi Allah memberikan bonus Pak. Jadi kalau Mekah Madinah sama Aqsa Palestina, 1 rakaat panjenengan sholat di Masjidil Haram di Mekah, 1 rakaat itu lebih baik daripada 100.000 rakaat sholat di sini. 100.000 rakaat. Makanya panjenengan pengen haji umroh, latihan sholat dulu di sini supaya betul-betul di sana mau sholat. Tapi neng Indonesia orang tahu neng masjid, insya Allah haji umroh di kono jalan-jalan tol. Oke. Tapi neng Indonesia rajin ke masjid, insya Allah neng Mekah Madinah rajin ke masjid. Di manusia kan tergantung cetakannya Pak, tergantung cetakannya. Cetakannya melaku-melaku kayak Indonesia warta neng masjid, masya Allah masjid itu aneh kejauhan. Di mana Masjid Darussalam? Emboh gak aruh. Ditanya mall, aruh di mana-mana, di Jujuk nyampe mall itu. Tapi ini Masjid Darussalam di mana? Tetangga lo gak aruh posisi masjid. Tidak tertarik dengan apa yang Allah serukan. Wasari'u, ayo ndang, dekatkan dirimu, ayo ndang, segera kau tertarik dengan apa yang Allah panggilkan. Nah para jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu kemana kita segera, kemana kita harus cepat-cepat? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, menuju maghfirah Allah dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan keterangan bahwa maghfirah dan ampunan Allah itu lebih luas daripada langit dan bumi, dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya sebesar apapun dosa kesalahan kita, jangan pernah kecewa, jangan pernah kita kemudian pesimis, kira-kira Allah bisa ngampuni aku apa enggak ya. Jangan. Senista apapun perjalanan hidup kita, sekelam apapun, datang ke Allah. Allah maha pengampun, Allah maha penerima taubat. Luasnya ampunan Allah, termasuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maghfirah sering kita artikan ampunan Allah. Maka kita harus bersegera menuju ampunan Allah. Ampunan Allah itu ya kalau bahasa kita yang biasa ya istighfar. Memohon istighfar. Istighfar itu ya ampunan, mohon ampun. Tapi kalau kita melihat kitab-kitab tafsir Al-Quran, maghfirah itu dimaknai sebagai al-a'malus salihat. Maghfirah itu maknanya amal-amal soleh. Amal-amal soleh.
Sehingga nanti ada orang amal soleh tok sampai tidak sempat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat, pokoknya amal soleh sampai tidak sempat, ya Allah ampuni dosaku, secara khusus berdoa gitu. Karena saking senengnya amal soleh, walaupun doa pun amal soleh. Jadi pertama, maghfirah itu dimaknai dalam kitab tafsir Al-Quran, maknanya al-a'malus sholihah, amal soleh. Maka amal soleh yang ditunaikan mendatangkan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal soleh yang panjenengan lakukan, ngaos kita, berangkat ke masjid kita, sholat jamaah kita, infak sedekah kita, membantu mereka yang butuh bantuan itu akan menjadikan jalan ampunan atas dosa-dosa kita. Itu makna umum. Tapi secara spesifik, istighfar itu ya kalimat mohon ampun, Astaghfirullahaladzim atau Astaghfirullah. Masya Allah, di dalam aurat ya, wirid selesai sholat, Nabi ditanya, kaifal istighfar ya Rasulullah, bagaimana cara kami beristighfar ya Rasulullah? Nabi menjawab, kul, katakan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalimatnya pendek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalimat yang pendek itu kalau betul-betul datang dari hati, penuh kesungguhan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ampuni dosa-dosanya. Tapi kan yang banyak sambil melamun, Pak. Mari sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat istighfarnya diucapkan tapi tidak dari hati. Pokoknya istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kok gak pakai temenan? Kalau sungguh-sungguh istighfar yang pendek kalimatnya, astagfirullah, 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 Allah ampunkan dosa-dosa kita. Tapi kan kita astagfirullah, 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 hanya mengalir begitu saja, sambil garuk-garuk bisa. Ibu-ibu karena kesumuan sampai buka rukuhnya itu sebelah sumuk. Terus gimana? Ya. Oleh karena itu ada ulama cerdas. Ini kalau dibiarkan ini tidak mengenai. Bukan kreasi, karena digabung dari hadis-hadis yang lain tentang kalimat istighfar. Ada astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada lagi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada lagi astaghfirullah li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya, dan seterusnya. Itu tidak bagian dari wirid usai sholat memang. Tapi kalimat istighfar yang boleh-boleh saja diucapkan karena memang isinya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ulama menggunakan yang agak panjang. Sebenarnya itu cara menyiasati. Bebe nerodo dowo ono sing nyantol gitu loh maksudnya. Nih pas diucapkannya agak panjang, astagfirullahaladzim alladzi la, terus ono sadar gitu loh, nyantol. Lah enggak, sudah dipanjangkan gak nyantol juga, kan susah ya. Sudah dipanjangkan kalimat istighfarnya gak nyantol. Padahal maksudnya ulama ada yang menggunakan agak panjang, BE nyantol gitu. Masya Allah, jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi kalimat istighfar itu ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Makna istighfar dalam kitab tafsir adalah al-a'malus shalihah. Dan ada kalimat istighfar yang sangat dicintai oleh Rasulullah, yaitu sayyidul istighfar.
Sayyidul Istighfar. Bon apa sudah ya? Tinggal browsing sama Niko ya. Sayyidul Istighfar, cara baca dan terjemahnya itu kan nanti akan keluar itu. Nah, tinggal di print, taruh di tempat sholat, di rumah pas sholat sunnah, dibaca doa. Insya Allah diulang-ulang 3 hari, hatam lah, hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada kalimat Sayyidul Istighfar yang ini sangat mengerikan. Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang menimpaku akibat dosa yang pernah aku perbuat. Jadi ada kemaksiatan, dosa yang menjadi ganjalan bagi hidup seseorang. Makanya ini panjenengan datang ke kiai, ke ustad, kula nyuwun pangdungane, nyuwun solusi masalah ini, banyak-banyak istighfar. Tetapi bukan berarti kalau ada orang punya banyak masalah dia banyak dosa, tidak mesti. Tapi kalau orang punya banyak masalah, banyak penderitaan, banyak kesusahan, boleh jadi itu karena dosa. Tapi tidak setiap permasalahan disebabkan dosa, maksiat. Tapi kalimat Sayyidul Istighfar ini, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang menimpa aku akibat dosa, maksiat, perbuatan yang telah aku lakukan. Mohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, maka datang ke Allah dengan beristighfar. Para jamaah, istighfar itu kalimat ghafaro, bahasa Arab, memohon ampun. Ghafaro dalam bahasa Arab, ghafaro itu sebenarnya ada makna lain, adalah memutus. Bukan sekedar mengampuni, tapi memutus. Orang-orang Arab di Mekah Madinah, panjenengan yang pernah haji umroh, laki perempuan itu gunakan kerudung, semacam kerudung. Nanti lihat, jadi jubah, di atas jubahnya ada semacam kain kayak ya sorban lah, kerudung. Itu namanya mighfar. Mighfar ini adalah untuk memutus apa? Memutus cahaya sinar matahari tidak langsung menembus kulit muka. Panasnya tetap ada, tapi tidak langsung menyentuh ke kulit muka. Kenapa? Diputus sama mighfar ini cahayanya. Orang-orang yang rajin istighfar, orang-orang yang banyak amal solehnya, berarti orang ini sedang memproses diri untuk memutus hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Panjenengan rajin istighfar. Nabi itu, Masya Allah, Nabi 70 kali sehari semalam istighfar. Dalam riwayat yang lain 100 kali istighfar. Padahal Nabi nggak punya dosa. Kita yang banyak dosa, istighfarnya nggak banyak-banyak amat. Nabi itu nggak ada dosa, tapi istighfar sehari semalam 100 kali, dalam riwayat yang lain 70 kali. Masya Allah. Itu selain istighfar sholat loh ya. Ya Allah. Jadi orang yang rajin istighfarnya dan orang yang selalu banyak amal solehnya, berarti dia sedang memproses diri, memutus hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Apa maknanya? Begini Pak, orang yang bersalah, nyolong ayam atau apa, nyuri, ketangkap polisi, karena mencurinya, apa dampaknya? Di penjara Pak, di penjara.
Orang berdosa, dosanya banyak, apa dampaknya, akibatnya? Masuk neraka. Tapi orang-orang yang banyak dosanya, orang-orang yang banyak kesalahannya, dia banyak istighfar hari ini, dia banyak amal soleh hari ini, diputus oleh Allah SWT. Keburukannya, kejelekannya, dosa-dosanya diputus oleh Allah. Tidak berdampak buruk bagi kehidupan. Tidak berdampak buruk bagi kehidupan masa sekarang dan masa depan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, panjenengan menjadi seperti sekarang ini itu belum tentu karena hasil jerih payah panjenengan sendiri. Tidak mesti. Apa yang ada peribahasa, siapa yang bercocok tanam, dia yang akan panen. Nggih. Siapa yang menyemai benih, dia yang akan menuai hasilnya. Leras nggih? Tapi tidak mesti. Saya di rumah punya pisang, padahal saya nggak punya tanam pisang, nggak punya. Boleh beli, boleh dikasih. Panjenengan makannya nasi, panjenengan padahal tidak bertani ya, tapi kan bisa makan nasi. Ya boleh beli berasnya. Ternyata Pak, ada amal yang dilakukan oleh seseorang, tapi kita ikut panen. Panjenengan sekarang ini menjadi seperti apa? Boleh jadi ini usaha panjenengan, tetapi bukan hanya panjenengan sendiri. Boleh jadi di masa yang lalu ada yang sudah bercocok tanam. Siapa? Orang tua, bapak ibu. Ya Rob, di waktu malam dia bangun, bagaimana dia tidak tidur sepertiga malam, dia menyentuh pintu langit. Ya Rob, Gusti, aku rela hidup susah hari ini, tapi aku mohon anak-anakku kau bukakan jalan yang terbaik, dibukakan rezekinya ya Allah. Itulah cocok tanam orang tua untuk anaknya. Itu cocok tanam baik, kita dapat panenan baik. Hari ini panen kita dari hasil cocok tanam di masa yang lalu. Boleh jadi kita ini panen kebaikan dari orang lain yang kita tidak kenal. Makanya orang mukmin itu saudara, baik mereka sudah kita kenal maupun belum kita kenal, dia saudara. Maka jangan gampang ketemu mukmin musuhan, itu jangan gampang. Kenapa? Dia saudara. Dia di tempat sholatnya masing-masing berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Dia berdoa itu. Kita nggak kenal, tahu-tahu kita dilancarkan jalan hidup. Boleh jadi doa dia ketika memohonkan ampunan orang mukmin mukminat, nyampe doanya ke kita. Jadi kita ini kadang-kadang memanen sesuatu yang kita tidak bercocok tanam. Kan ada anak dibully, dibully. Anaknya nggak salah, yang salah bapaknya. Mencuri ketahuan polisi di penjara. Teman-teman anak sekolah tahu, bapaknya nyolong, dibully anaknya. Apa salahnya si anak gak punya dosa, lalu dia menanggung derita? Sampai istrinya stres, malu sama tetangganya, stres. Apa salahnya istri? Dia panen apa yang ditanam suaminya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita ini adalah anak-anak yang sudah pada punya anak kan? Kita ini orang tua. Makanya kalau hari ini kok ada orang belum istighfar, belum sholat, ada orang kok hari ini masih berbuat tidak senonoh, masih berbuat maksiat, apa enggak sayang sama anak-anaknya? Kenapa? Apa yang kita tanam hari ini akan panen. Iya, kalau yang kita tanam kebaikan-kebaikan, kita akan panen kebaikan, anak turunan akan panen kebaikan. Tapi kalau kita cocok tanam keburukan, kita pun akan panen. Apa salahnya anak-anak yang tak berdosa ikut panen keburukan? Masya Allah.
Maka orang tua menyekolahkan anaknya di pendidikan Islam, dipesantrenkan, dididik dengan baik. Itu orang tua yang bertanggung jawab. Kok ada orang tua tidak sholat, tidak pernah ngaji, gak api ambil tetangga, dia kan sedang cocok tanam. Itu anak-anaknya, keluarganya ikut panen itu. Hati-hati. Berbuatlah kebaikan, berlakulah amal soleh untuk diri kita, supaya kita bisa panen. Dan yang panen bukan hanya kita, anak turunan akan ikut panen kebaikan. Masya Allah. Jadi ada keburukan masa lalu yang panennya hari ini. Ayo segera putus. Bagaimana cara mutusnya? Datang ke Allah, taubat, istighfar, lakukan amal soleh, supaya keburukan di masa yang lalu tidak berdampak buruk kepada kehidupan hari ini. Itulah agama mengajarkan rasa optimis dalam hidup, bukan pesimis. La tai'asu min rawhillah, jangan pernah putus asa akan turunnya rahmat Allah. Ayo putus semua keburukan itu, dampak buruk itu, dengan istighfar, dengan amal soleh. Makanya hari ini kenapa ke orang tua ada yang masih belum sholat, belum ngaji, dia nggak tahu akan panen esok hari anak-anaknya. Na'udzubillah. Jadi kalau hari ini kita baik, alhamdulillah, doakan orang-orang tua kita, karena mereka berjasa sehingga hari ini kita jadi baik. Ya? Doakan orang mukminin mukminat, karena yang investasi kebaikan di masa yang lalu itu yang menjadikan kita panen kebaikan, bukan hanya di masa yang lalu, mungkin masa sekarang. Tetangga, orang mukminin mukminat, orang-orang baik yang mendoakan kita, yang kita tidak tahu sedang didoakan. Kan ada yang manjur dari Nabi. Doa yang mustajabah itu doa orang lain yang mendoakan kita, dan kita tidak tahu sedang didoakan. Makanya orang mukmin itu akhlaknya selalu baik, Pak, karena berhusnudzon baik. Makanya sukses ya niki berkat doa nih panjenengan. Takjim, rendah hati. Iya, sopo aku, ya mau sopo sampean. Rendah hati. Jadi kalau orang memuji itu, niki kan berkat sampean. Sampean doakan saya jadi sehat, jadi lancar semua. Matur nuwun, matur nuwun. Masya Allah. Itu rasa syukur orang mukmin. Para jamaah, ada yang pernah check up? Check up. Tentara, saya tentara kurang 2 tahun nih. Tentara itu kalau suruh check up, kadang dulu setahun 2 kali, sekarang tinggal sekali. Itu suruh check up itu full, banyak yang nggak mau. Kenapa? Takut. Takut ketahuan penyakitnya. Oh, seger buger kok, aku sehat. Suruh check up itu takut. Ternyata bener, rapotnya merah banyak. Padahal dia, aku lo sehat-sehat saja. Begitu lihat hasilnya banyak merahnya, malah lara deh. Malah jadi sakit, kenapa psikologis? Kenapa psikologis? Ya Allah, kan ada istilah, Pak. Orang yang kena diabetes itu jadinya penyakit turunan. Enggak tahu. Nenek moyangnya ada diabetes, anaknya merah diabetes. Apa salahnya si anak? Lalu ada orang tua hari ini kena diabetes, nangis dia. Ya opo anak turunanku besok, ya opo ini. Kan gitu. Agama ini hadir memberikan solusi yang optimis. Ayo datang nang Allah, istighfar, amal soleh, putus itu semua. Itu Pak. Saya punya kawan, Pak, senior, Pak. Ya Allah, dulu di Kalibokor itu Ngagel Tama 3 itu ada masjid namanya Masjid Basuki Rahmat. Sekarang jadi Masjid Al-Madinah. Itu yang punya Bapak Haji Suyitno, punya putra laki ganteng namanya Basuki Rahmat. Dijenengi masjidnya Basuki Rahmat. Saya sekitar tahun 93-an gitu, ikut ngebina di sana.
Bapak Haji Suyitno sudah almarhum bercerita, Pak Ustadz, saya ini punya penyakit. Rumah sakit Indonesia sudah angkat tangan. Saya dirujuk ke rumah sakit internasional 3 negara, diputus kurang sebulan lagi umur saya. Tak sanggup angkat tangan semua. Saya pulang, apa yang saya lakukan? Saya ngurusi masjid, tobat nang Allah. Saya olahraga ringan. Apa yang saya miliki saya rajin bersedekah, infak semua. 2 minggu saya lakukan Pak Ustadz dengan izin karena Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu 2 minggu saya check up dengan izin Allah, semuanya sudah hilang. Sehat walafiat. Allah memutus semua itu. Agama dihadirkan Allah untuk memberikan rasa optimis. Ayo, jangan kecil hati. Apa derita yang kita miliki? Datang ke Allah, istighfar, taubat, istighfar, lakukan amal soleh. Karena inilah solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, masuk kisah ya, surat Al-Fath, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Ayat 3-nya. Jadi orang yang banyak amal soleh, orang yang banyak istighfarnya, bukan hanya dosa-dosa diampuni oleh Allah, dosa di masa yang lalu, tapi juga keburukan di masa yang lalu diputus oleh Allah, tidak berdampak buruk pada kehidupan sekarang dan akan datang. Wa ma ta'akhkhara, keburukan masa depan diputus oleh Allah, tidak berdampak buruk. Wa yutimma ni'matahu 'alaik, Allah menyempurnakan nikmat kepadamu. Jadi kita banyak istighfar, amal soleh, disempurnakan nikmat oleh Allah, diputus keburukannya, tidak berdampak buruk. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, Allah bimbing terus dia di jalan yang diridhai oleh Allah. Wa yansurakallah nasran aziza, Allah memberikan pertolongan kepada dia dengan pertolongan yang melemahkan musuh. Wa yansurakallah nasran aziza, aziza mukjizat. Mukjizat itu para rasul. Katanya kalau untuk para wali karomah, untuk orang mukmin maunah, terserah itu Allah, dari Allah semuanya. Jadi orang yang amal solehnya bagus, banyak istighfarnya kepada Allah, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man khafallah khafahu kulla syai. Siapa orang yang hanya takutnya kepada Allah, maka makhluk akan dibikin takut kepada orang ini. Oh, ini ajaib. Man khafallah khafahu kulla syai. Siapa orang yang hatinya selalu takut hanya kepada Allah takutnya, maka dunia dibikin takut kepada orang ini. Maka dulu ada istilah hati-hati kewalat kon. Hati-hati kewalat. Ini bukan masalah apa-apa. Nang wong tua jangan wani kewalat kon. Maksudnya apa? Orang tua itu sak jahat-jahatnya anak, welas asih terus orang tua itu, nggak bakal jahat sama anak. Tapi Gusti Allah nggak redo, maksudnya gitu loh. Gusti Allah nggak redo kalau anak itu kurang ajar sama orang tuanya. Allah nggak redo, cilaka itu anak itu, maksudnya gitu. Awas kewalat kan, maksudnya itu orang yang kau jahati nggak akan bales, isok senyum deh. Tapi Gusti Allah nggak redo. Ini kekasih Allah, maksudnya gitu. Jadi orang ahli ibadah, amal soleh, banyak zikirnya ke Allah, hatinya takut kepada Allah, jadi kekasih Allah ini. Maka engkau jangan tidak sopan sama dia. Dia nggak ngapa-ngapain, dia biasa saja. Gusti Allah nggak suka itu. Ini istilah kewalat begitu ya. Wa yansurakallah nasran aziza. Mudah-mudahan tentang tema keajaiban istighfar ini
memberikan motivasi dan rasa optimis bagi kita untuk menghadapi segala problem yang kita hadapi. Ayo kita semai kebaikan, cocok tanam yang baik, agar kehidupan ini bisa cocok tanam kebaikan, bahkan akan panen kebaikan, begitupun anak cucu kita. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah, karena sudah Isya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan lah. Insya Allah lain waktu kita akan sambung lagi, mudah-mudahan. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu lana wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan doa kafatul masjid. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.